Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Pagi. Ada yang lagi sakit? Sakit hati misalnya? Oke, sebelum mulai aktivitas belajar kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin? Pak, boleh ke depan saja. Sebelum mulai aktivitas belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya, yang dipimpin oleh Sabta. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang nggak hadir? Bapak cek satu-satu ya. Oke, baik. Aprina hadir. Paden? Hadir. Bila? Kemana? Oh, tempat keterangan. Dea Amelia? Zahra? Zulkifli? Hadir. Baik, mudah-mudahan yang lagi sakit di cepat sembuhkan ya. Kalian juga jaga-jaga kesehatannya karena cuaca lagi tidak. Oke, baik. Apakah ada melihat sesuatu? Kalian melihat sesuatu? Apa? Ada yang tahu kecerdasan buatan? AI. Apa aja ya AI? Banyak banget gitu ya, banyak banget kecerdasan digital. Oke, baik. Sebelum Bapak membahas apa itu kecerdasan buatan, gitu ya, kecerdasan digital atau biasa disebut dengan AI, Bapak akan melihat atau menunjukkan video ke kalian. Silakan disimak videonya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi ciri jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau melihat konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Davos yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan
penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat menangkap informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memiliki sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal sembuh, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menampilkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan risiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment. Oke, kalian barusan nonton apa? Kecerdasan? Apa sih kecerdasan itu? Bisa mempermudah belajar. Apa? Oke, Bapak sedikit menjelaskan kembali apa sih itu AI. Nah, AI adalah artificial
Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jadi AI itu meniru pikiran manusia, gitu ya. Karena kalian pernah browsing seperti di Instagram pernah browsing video-video gitu ya. Tahu nggak kenapa ketika kalian browsing, contoh misalkan Bapak browsing tentang makanan, yang timbul atau biasa anak muda itunya bahasanya FYP ya. Kenapa kalau misalkan Bapak selalu membuka makanan, pasti di browsernya makanan terus? Ada yang pernah mengalami? Nah, itu yang dibuat oleh AI juga, gitu ya. Sebetulnya AI tahu pikiran kita, gitu ya. Jadi AI itu menelusuri aktivitas kita, gitu ya. Terus lanjut. Nah, di sini ada beberapa penerapan AI di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang kesehatan. Buat apa sih AI? Yaitu buat mendiagnosis penyakit, operasi presisi. Itunya kadang kita kalau di ilmu kedokteran kan nggak tahu bagian tubuh kita seperti apa, gitu ya. Harus dioperasi dulu. Nah, itu pemanfaatan AI di bidang kesehatan. Terus yang kedua ada di bidang pendidikan, yaitu pembelajaran adaptif dan belajar digital seperti sekarang kita sekarang belajar digital. Terus yang ketiga ada bidang transportasi, ada mobil otonom dan navigasi cerdas. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia kedatangan mobil-mobil yang sangat cerdas. Contohnya seperti apa? Tesla, mobil-mobil listrik. Tesla kan bisa nyetir sendiri dia, autopilot menggunakan AI juga. Terus yang terakhir ada di bidang bisnis, yaitu layanan otomatis dan analisis konsumen. Jelas kalau di bisnis kita menggunakan kecerdasan AI. Kenapa? Dari mulai membuat website, gitu ya, membuat apa lagi? Website penjualan, membuat poster, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu di bidang bisnis. Oke, ada bisa dipahami? Bisa. Oke, Bapak sudah membagikan 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD. LKPD itu apa? Beban kerja peserta didik. Oke. Di LKPD ini masing-masing kelompok sudah Bapak beri tugas yang berbeda. Ya, contoh misalkan di kelompok 1 pada kelompok 1. Kelompok 1 Bapak tugaskan kalian merangkum atau mencari pengetahuan tentang KA dan lain sebagainya, terus membuat proyek. Proyek apa? Membuat proyek, misalkan kalian dagang atau apalah gitu ya. Proyeknya membuat poster. Ya, poster contoh misalkan Bapak mempunyai dagang seblak. Ya, dagang seblak. Kalian membuat poster tentang seblak. Ya, seblak Mak Enok misalkan. Nikmat dan lezat. Gitu ya, paham ya? Sama halnya seperti kelompok 2 dan kelompok 3. Tugasnya sama, namun memakai aplikasi yang berbeda. Ya, contoh di kelompok 1 itu menggunakan Canva AI. Tahu Canva? Tahu. Oke nih, kelompok 1. Kelompok 2 itu menggunakan Gemini. Tahu Gemini? Tahu. Dan yang kelompok 3 itu menggunakan ChatGPT. Oke. Waktunya 15 menit cukup ya? Cukup? Cukup? Oke, kalau cukup silakan mulai dikerjakan. Oke, anak-anak dengerin dulu. Nanti hasilnya dikirim ke WA Bapak ya. Nanti kalian presentasikan, berarti kalau misalkan hasilnya poster
kemudian kalian menjelaskan di depan ya. Dipresentasikan ya. Oke, terima kasih. Sok silakan dilanjutkan. Gak apa-apa. Tinggal bikin master plan. Berarti ini mau penjualan apa? Produk atau misalkan mau anti bullying atau apa bisa? Kebersihan. Oke, kebersihan kelas berarti ya. Sip, good job. Ya. Hasil kerjaannya masing-masing kelompok, Bapak akan kasih games dulu ya, biar Kang Agus bisa berdiri. Kalau Bapak bilang selamat pagi, itu tepuk tangannya sekali. Kalau selamat siang, kalau sore, tiga orang. Oke. Sekarang yang beneran ya? Latihan sekarang beneran. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Yang paling kencang aja ya, paling kencang. Satu kali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, sini. Kelompok satu, kelompok dua. Oke, sesuai dengan perjanjian.
sesuai dengan perjanjian kita kasih mereka bertrio menyanyikan lagu Botol berarti titik. Nah, benar itu. Ayo. Bertiga. Oh, pakai O. Oh, boleh. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Bapak tidak akan menunjuk, tapi kita spin well saja ya. Kita acak dulu siapa yang duluan tampil. Oke? Siap? Berapa gigi? Kelompok 3 silakan duluan tampil. Kelompok 3 ini hasilnya ya. Dulu dulu ini gitu saya sama para orang. Berapa orang? Dua, boleh dua orang. Boleh semua? Atau tiga orang deh. Baca. 3 orang boleh. Sebentar, lalu ambil itu administrasi sambil nyontreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu KA atau kecerdasan artifisial. Apa yang dipahami tentang kecerdasan Artifisial. Kecerdasan artifisial KA adalah teknologi yang dibuat untuk meniru cara berpikir manusia, seperti memahami bahasa, membuat gambar, atau membantu menjawab pertanyaan. Kecerdasan artifisial bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan dan pembelajaran. Bagaimana pengalaman mengoperasikan KA? Pengalaman menggunakan kecerdasan artifisial sangat menarik karena mudah dipakai. Misalnya, ChatGPT bisa membantu membuat teks dengan cepat, Canva AI bisa mendesain poster otomatis, dan Bisnis AI bisa membuat soal latihan dengan cepat. Apa manfaat dan ancaman dari cara tersebut? Manfaat: mempermudah pekerjaan, menghemat waktu, memberikan ide kreatif, dan membantu belajar lebih cepat. Tantangannya, kadang hasilnya belum sesuai yang diinginkan, butuh koneksi internet, dan pengguna harus tetap mengecek kebenaran informasinya. Bagaimana sikap etis yang harus diterapkan saat menggunakan kecerdasan artifisial? Yang pertama, jika menyalur hasil AI secara penuh tanpa memahami. Kedua, menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan untuk sumber. Ketiga, menyebutkan sumber jika hasilnya digunakan untuk tugas. Yang keempat, menggunakan dengan bijak dan tidak untuk hal-hal yang penting. Ada yang mau menanggapi? Ya. Kamu boleh berdiri. Dari kelompok berapa, namanya siapa? Dari kelompok 3, kelompok 2 dari kalau saya kasih aja Oke. Gimana tanggapinya? menurut saya akan lebih baik lagi menambahkan prompt untuk Oh, jadi alangkah baiknya ini ditambahkan lagi prompt atau perintahnya, karena di sini nggak ada sampahnya, gitu ya. Oke.
masukan yang sangat bagus, tepuk tangan. Sekian dari kami. Dari kelompok kami, jika ada salah kata atau salah bicara, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Bapak simpulkan, yaitu kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Meskipun AI pintar juga, gitu ya, tergantung kitanya. Ya, seperti tadi kata Bapak, AI itu seperti bayi, ya, yang dimana perintah tergantung kitanya sendiri. Baik, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Yang di LKPD tadi ada refleksi. Ada refleksinya? Silakan dibuat refleksinya. Setelah itu masing-masing kelompok merefleksikan ke depan. Oke, silakan refleksikan. Waktunya 2 menit. Oke, selanjutnya kelompok 2, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok dua, ternyata belajar tentang AI tidak membingungkan, membantu kita menyelesaikan pekerjaan lebih mudah, juga memberikan kami informasi yang akurat. Oke, lanjut kelompok 3. Gimana? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan kami pada pembelajaran kali ini adalah sangat senang. Kenapa senang? Kami senang karena bisa mencoba hal baru yang mempermudah pekerjaan. Belajar dari kreatif dan kreatif dengan bantuan pekerjaan. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, jadi sebetulnya AI itu mempermudah kita ya. Oke, waktunya sudah di ujung, gitu ya. Terima kasih. Materi pembelajaran hari ini bisa tersampaikan dengan baik, ya. Kalian juga timbal baliknya bagus, gitu ya. Jadi untuk minggu depan kita masih belajar tentang kecerdasan artifisial, ya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, Bapak ada pantun dulu. Pantunnya Pak.